Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugu Pangestu dari kelompok MVP. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan video mengenai manajemen waktu dan juga keorganisasian. Apa sih manajemen waktu? Manajemen waktu adalah praktik mengelola waktu yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pencapaian tujuan. Ini melibatkan proses merencanakan, mengatur, dan mengalokasikan waktu secara bijaksana untuk berbagai tugas, aktivitas, dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Berikut adalah tips manajemen waktu. Yang pertama, memaksimalkan dengan skala prioritas. Jadi, kita memprioritaskan mana yang lebih penting dan mendesak daripada prioritas yang lain. Yang kedua, cari teman atau tempat di mana kamu bisa belajar bareng. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, ikuti prinsip 2 menit dari buku Atomic Habits. Yang kelima, berani bilang tidak jika tawaran atau permintaan tidak sesuai dengan prioritas kamu. Yang terakhir, memanfaatkan time blocking. Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang melibatkan pembagian waktu menjadi periode kerja yang terfokus, biasanya sekitar 25 menit, yang disebut Pomodoro. Diikuti oleh istirahat singkat sekitar 5 menit. Nama teknik ini diambil dari timer dapur bentuk tomat Pomodoro dalam bahasa Italia yang digunakan oleh penciptanya, Francesco Cirillo. Ketika ia masih seorang mahasiswa, tujuan utama teknik ini adalah meningkatkan produktivitas dan konsentrasi dengan memanfaatkan periode kerja yang singkat namun intensif. Berikut adalah langkah-langkah dalam menerapkan teknik Pomodoro. Yang pertama, pilih tugas. Pilih tugas atau proyek yang Anda ingin kerjakan. Yang kedua, atur timer. Atur timer selama 25 menit. Ini akan menjadi periode kerja atau Pomodoro. Selama periode ini, fokuslah sepenuhnya pada tugas tersebut dan hindari gangguan. Yang ketiga, kerjakan tugas. Selama Pomodoro, fokuslah sepenuhnya pada tugas yang Anda pilih. Hindari godaan untuk memeriksa ponsel atau tugas lainnya. Yang keempat, istirahat pendek. Setelah 25 menit berakhir, berhenti sejenak selama 5 menit. Ini adalah waktu untuk mengistirahatkan pikiran Anda. Berdiri, berjalan-jalan, minum air, atau lakukan sesuatu yang berbeda selama istirahat. Yang kelima, lanjutkan Pomodoro berikutnya. Setelah istirahat singkat, lanjutkan dengan Pomodoro berikutnya. Ulangi langkah 2 atau hingga 4 kali. Yang keenam, istirahat panjang. Setelah 4 Pomodoro atau sekitar 2 jam, ambil istirahat panjang selama 15-30 menit. Ini adalah waktu untuk beristirahat secara lebih mendalam sebelum melanjutkan. Yang ketujuh, pantau kemajuan. Jika tugas Anda diselesaikan dalam beberapa Pomodoro, catat berapa Pomodoro yang Anda butuhkan. Ini dapat membantu Anda memahami seberapa lama Anda biasanya memerlukan untuk tugas-tugas tertentu. Berikut adalah pengertian organisasi sendiri. Organisasi adalah kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada lini garis. Yang kedua, lini dan staf. Yang ketiga, organisasi fungsional. Yang keempat, lini fungsional. Yang kelima, organisasi komite. Berikut adalah manfaat dari organisasi. Yang pertama, melatih leadership. Yang kedua, memperluas relasi dan jaringan. Yang ketiga, pembelajaran kerja yang sesungguhnya. Yang keempat, pembentukan terhadap karakteristik seseorang. Yang terakhir dan yang kelima, peningkatan terhadap wawasan serta pengetahuan seseorang. Mungkin tambahan dari saya,
Bagaimana cara mengatasi anggota yang tidak sama pendapat? Caranya menghadapi perbedaan pendapat di antara anggota tim atau dalam lingkungan kerja adalah hal yang umum terjadi. Namun, cara Anda menangani perbedaan pendapat dapat memiliki dampak besar pada dinamika tim dan produktivitas. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasi anggota yang memiliki pendapat yang berbeda. Yang pertama, dengarkan aktif. Yang kedua, tetap tenang dan hormati. 3. Buka diskusi. Yang keempat, cari poin kesamaan. Yang kelima, kemukakan argumen yang logis. Yang enam, hindari personalisasi. Yang ketujuh, pertimbangkan solusi kompromi. Dan yang terakhir, bawa data dan informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.